Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas soal-soal uji kompetensi kedua materi kimia unsur. Materi kimia kelas 12 di semester 1 biasanya ini diajarkan. Ada 10 soal PG, soal pilihan berganda yang mau saya bahas. Jadi langsung aja saya mulai ya. Oh ya, untuk yang bagian kedua ini soal-soalnya tentang unsur-unsur periode ketiga. Untuk unsur golongan 1A sampai 8A atau golongan A atau golongan utama itu ada di uji kompetensi 1 di video sebelumnya. Kali ini bahas untuk yang periode 3 ya. Oke, nomor 1 diketahui senyawa-senyawa berikut. Ada 5 mineral ini ya. Kriolit, kaporit, bauksit, kalkopirit, kaolin. Pasangan mineral yang mengandung aluminium ditunjukkan oleh angka berapa saja. Ini hafalan ya. Kriolit itu Na3AlF6. Lalu si kaporit itu CaOCl 2 kali. Bauksit Al2O3 biasanya masih mengikat sejumlah air ya. Kalkopirit itu CuFeS2. Kaolin itu Al2, Si2, O5, OH4. Yang punya aluminium yang mana saja? Ada di 1, ada di 3, dan ada di 5. 1, 3, 5 opsi yang B, bravo. Nomor 2, tabel berikut menunjukkan sifat-sifat 3 unsur dalam periode ketiga secara berurutan dari kiri ke kanan. Ada T, Q, R, ada wujud, ada struktur, ada jari-jari, ada energi ionisasi. Berdasarkan sifat-sifatnya, ketiga unsur tersebut yang memungkinkan apa saja. Periode ketiga itu NaMg, AlSi, PsCl, Ar. Nah, di sini ada sedikit yang mau saya bahas dulu ya, tentang energi ionisasi yang harus hati-hati di sini. Oh ya, ini kan wujudnya padat semua ya, berarti dia mainannya sampai sulfur. Nah, jadi energi ionisasi nih ya. Ini Na. Pasti naik dong ke Mg. Tapi dia akan turun ke Al. Kenapa? Karena ada kestabilan di konfigurasinya Mg, golongan 2A kan. Naik ke Si, naik ke P, turun ke S. Kenapa? Ada kestabilan juga di golongan 5A. Ns dengan Np3 gitu ya. Ada Cl, ada argon pasti paling besar karena dia udah stabil ya konfigurasinya. Nah, jadi ada jebakan ya istilahnya ya. Ada di nomor 2A dengan di 5A. Ya, jadi kalau kita perhatikan energi ionisasi di sini 787 naik ke 1060 terus turun ke 1000. Paham ya? Berarti kan pasti yang turun, yang naik drastis Q itu peluangnya kalau nggak Mg pasti P. Nyambung ya? Nah, jadi peluang pertama udah pasti. Ini Mg temennya Al dengan Na. Satu lagi P, S, Si. Nah, mana di antara kedua ini? Nah, di sini mau tidak mau kita harus punya data, melihat data ya. Lihat data tambahan. Karena saya yakin teman-teman juga pasti tidak menghafal berapa jari-jarinya si Na, berapa jari-jarinya si Si. Ingat kan, jari-jari semakin ke kiri makin besar. Nah, kalau ini kan berarti jari-jari Na paling gede. Sesuai kok ini. Paling besar, turun, turun. Sesuai juga dua-duanya nih. Tinggal masalahnya 1,17 ini kita harus tahu dia punya Na atau punya si Si. Ya, kita nggak hafal. Gitu ya. Nah, kita harus cari data itu. Nah, saya udah cari 1,17 itu bukan punya si Na. Karena si Na itu sekitar 1,86 dalam Armstrong.
Jadi 1,17 itu punya si Si. Maka opsi yang tepat adalah Si, P, dan S. Sekali lagi ya, ada data tambahan yang kita butuhkan karena memang kita tidak mungkin menghafal tabel-tabel ini. Oke? Nomor 3, ada unsur X, Y, Z dalam periode ketiga. Yang X bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen. Y dalam air punya pH lebih kecil dari 7. Z bisa bereaksi dengan asam maupun basa. Urutan unsur X, Y, Z tersebut dalam sistem periodik dari unsur dari kiri ke kanan adalah, nah kalau kita punya ini satu barisan dari si periode ketiga, yang kiri itu dalam larutannya akan menjadi basa, yang kanan-kanan itu akan jadi asam. Nah, di tengahnya nanti akan ada yang namanya amfoter. Bisa bereaksi dengan asam, bisa bereaksi dengan basa. Nah, pasti di sini adalah si Z. Ini ya. Jadi polanya basa, amfoter, asam, kayak gitu. Nah, yang gampang lagi dilihat, pH lebih kecil dari 7 artinya apa? Asam. Berarti Y di sebelah kanan. Udah pasti yang dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen, dia akan menjadi basa itu. Itu adalah yang X. Gitu ya, paham polanya ya. Basa, amfoter, asam. X, Z, Y, yang bravo. Nomor 4, urutan daya pereduksi unsur periode ketiga dari yang paling kuat adalah, ini NaMgAl ya yang dipakai ya. Cuma ada 3. Daya pereduksi ke kiri itu makin besar. Sifat reduktornya makin kuat. Makin gampang mengalami oksidasi. Yang berarti si Na paling besar, lalu Mg, lalu Al. Yang A. Nomor 5, pernyataan yang tepat mengenai unsur Mg12 dengan P15 adalah, kalau berdasarkan ini 12 dengan 15, walaupun kita tidak hafal posisi Mg dengan P, walaupun baiknya hafal ya. Kan ini 282 dengan 285 konfigurasinya. Udah pasti 2 itu di kirinya si 5 kan. Pasti Mg di kiri, P di kanan. Itu dulu yang paling utama. Lalu, ingat, di kiri itu logam, kanan itu non. Nah, kalau kita lihat yang A, titik leleh Mg lebih rendah daripada P, pasti titik leleh logam lebih tinggi daripada non-logam. B, sifat reduktor Mg lebih kuat daripada P, ini soal yang nomor 4 tadi. Yang kiri itu kan reduktor ya. Sifat reduktornya lebih kuat. Jadi benar, P itu lebih lemah daripada Mg. Mg lebih kuat daripada P dalam hal sifat reduktor. Energi ionisasi itu ke kanan. Ya, jadi energi ionisasi Mg lebih kecil. Elektronegativitas juga ke kanan. Berarti Mg lebih kecil. Oksidasi Mg bersifat asam, soal tadi juga ya, yang di kiri basa, yang di kanan asam. Masih berhubungan dengan yang tadi. Tepat jawabannya yang B, bravo. Nomor 6, unsur-unsur periode ketiga dapat bereaksi dengan air menghasilkan senyawa basa. Ada MgOH2, SiOH4, NaOH, AlOH3. Urutan senyawa hidroksida unsur periode ketiga dari yang paling bersifat basa adalah, sifat basa itu ke kiri, paling kuat. Udah, tinggal urutin aja di antara mereka ini. NaMg, AlSi, NaOH, MgOH2, AlOH3, SiOH4.
Jadi yang paling kuat adalah yang paling kiri. NaOH nomor 3, MgOH2 nomor 1, AlOH3 nomor 4, SiOH4 nomor 2. 3142 yang dadu. Nomor 7, perhatikan reaksi pembuatan unsur berikut. Unsur yang dihasilkan dari reaksi tersebut dimanfaatkan atau digunakan sebagai apa? Kita fokus ke Cl2-nya ya, karena ini kan periode ketiga, si Cl ya. Obat gatal kulit ini kita pakai sulfur, belerang. Korek api bisa pakai fosfor atau sulfur juga ya. Nah ini Cl ini untuk pembasmi hama. Gitu ya. Badan pesawat terbang itu dia kombinasi atau alloy ya. Alloy pakai Al. Kalau pakai golongan tiganya, periode 3-nya ya, si Al. Dia nanti nyampur dengan misalnya si Mg ya, mungkin juga untuk transisinya juga ya, logam-logam transisi. Lampu pijar itu pakai argon. Jadi pembasmi hama si Cl itu yang kepake. Nomor 8, hubungan antara jari-jari atom unsur periode ketiga dengan nomor atomnya ditunjukkan oleh grafik mana? Na, Mg, Al, Si, Ps, Cl, argon. Itu kalau ke kanan kan jelas nomor atom bertambah. Wajar lah kan nomor atom Na itu 11, argon 18. Jadi 11 sampai 18 naik ya. Tetapi jari-jarinya kebalikannya. Justru jari-jari ke kiri yang besar. Jadi tinggal lihat aja yang grafiknya turun. Maka kita bisa eliminasi yang A dan yang C. Lagi-lagi kita butuh data di sini. Ya. Kecuali teman-teman hafal semua angka-angkanya. Ya, tapi saya yakin enggak. Makanya kita butuh data tambahan. Yang B juga saya eliminasi karena yang paling kiri kan berarti Na ya, jari-jari terbesar. Na itu jari-jari terbesarnya itu hampir 200, 190-an. Ini kan cuma di 100 berapa gitu. Ya kok tahu? Ya data. Saya juga tidak hafal. Oke, ada tabelnya kok di buku ya. Jadi opsinya tinggal D atau E. Lagi-lagi butuh data di antara ini. Ya kan? Nah, jadi saya lihat itu di datanya. Jadi yang 3 pertama ini ya, yang 3 pertama ini turunnya agak gede. Lalu yang sisanya itu turunnya kecil-kecil gitu. Jadi kayak ini. Ya. Jadi opsi yang lebih tepat menurut saya adalah yang E. Sekali lagi butuh data. Ya, karena tidak hafal kita semua angka-angkanya itu. Nomor 9, pernyataan yang tepat mengenai kelarutan SiO2 dalam NaOH dan HNO3 adalah SiO2. Si itu non-logam. Berarti oksida dari SiO2 ini, oksida dari non-logam itu bersifat asam. Kalau dia bersifat asam, pasti dia larutnya atau bereaksinya dengan si basa dong. Mana basa? NaOH atau HNO3? NaOH. Jadi SiO2 akan larut dalam NaOH karena SiO2 bersifat asam. Ini. Yang C. Beres. Nomor 10, asam sulfat dapat dibuat dengan bahan dasar belerang, udara, dan air. Proses atau reaksi yang terjadi ini ada data-datanya ya. Nama proses pembuatan atau pengolahan senyawa tersebut, pembuatan asam sulfat ini yang mana? Pembuatan asam sulfat itu ada 2 ya. Bisa pakai kontak, proses kontak, atau pakai bilik timbal. Bilik timbal itu biasanya pakai katalis. Dia ada NO atau NO2. Kalau kontak itu dia pakai nanti V2O5. Nggak ada, kita nggak bisa lihat datanya di situ, nggak ada juga V2O5, nggak ada NO, nggak ada NO2. Ya, tapi memang dari sini H2S2O7 ya,
Ada reaksi-reaksi yang memang familiar buat saya, tapi belum tentu teman-teman hafal gitu kan. Ya, balik lagi lihat nanti di bukunya itu ya. Ini prosesnya namanya proses kontak. Pembuatan asam sulfat pakai V2O5. Kalau down itu pakai pembuatan Na. Fresh itu sulfur ya. Wohler bisa urea, bisa fosfor. Ya, jadi bilik timbal dan kontak itu sama, tergantung hanya beda katalisnya saja. Oke, selesai ya, 10 soal uji kompetensi 2 kimia unsur untuk periode ketiga. Sekali lagi, banyak data yang memang harus ditambahkan untuk menjawab beberapa soal dari soal-soal ini. Ya nggak apa-apa, biar makin banyak mencari dan makin banyak baca ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, terutama buat teman-teman yang sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 on Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.